Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 10 MA yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran usul fikih, mempelajari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, pertemuan kali ini kita akan memulai membaca muqaddimah dari pengarang kitab ini. Muqaddimatul muallifi, muqaddimah pengarang, pendahuluan dari pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillahi nahmaduhu, alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kata alhamdu di sini menggunakan alif lam al-istighraqiyah yang bermakna umum. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah. Ya, pujian, seluruh pujian itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya zat yang pantas untuk mendapatkan pujian itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang maha sempurna. Dialah Allah yang ya tidak ada kekurangan sedikit pun ya di dalam zatnya. Nahmaduhu, kami atau kita memujinya, ya, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan meminta ampun, memohon ampunan kepadanya. Baik. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongannya. Pertolongan di sini ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pertolongan di dunia maupun pertolongan di akhirat. Tentu ketika kita menghadapi kehidupan dunia, ini penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah yang Allah berikan. Nah, sehingga kita butuh ya pertolongan. Ketika kita ingin ya istiqomah di dalam agama kita, maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin ya melaksanakan ibadah, menjauhi kemaksiatan, ya, maka ini juga kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak akan mungkin ya bisa beribadah kepadanya. Kita tidak akan mungkin bisa menjauhi kemaksiatan. Ya. Karena hanya dengan pertolongan Allah lah kita akan bisa melakukan itu semua. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepadanya. Setiap manusia pasti dia tidak ada yang bersih dari dosa. Rasulullah SAW sudah mengatakan kullu bani adama khata'un. Setiap manusia itu selalu melakukan dosa, selalu melakukan kesalahan. Ya. Sering melakukan kesalahan, tidak hanya sekali dua kali, sering kesalahan. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, ya, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dosa-dosa kita itu ditutupi oleh Allah dan diampuni, tidak diberikan siksaan, tidak diberikan balasan. Wa natubu ilaihi, dan kita bertobat kepadanya. Bertobat itu adalah ar-rujuk, ya, minal maksiyah ila ta'ah. Itu tobat. Tobat itu adalah kita kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Tadinya kita maksiat, tadinya kita bangkang kepada Allah, ya, tidak taat kepada Allah, kemudian kita kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya tobat. Nah, setelah kita berdosa, memohon ampun kepadanya, nah, kita bertobat kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon ampunan kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Nah, apakah keburukan atau jiwa kita itu ada keburukannya? Ada tidak? Adakah keburukan di dalam jiwa kita? Nah, tentu di dalam jiwa kita itu ada keburukan, ya. Ada keburukan. Sebagaimana disebutkan ya di dalam sebuah ayat, ya, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu condong untuk melakukan keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali jiwa yang telah dirahmati oleh Allah. Nah, sehingga di dalam jiwa itu sebenarnya jiwa kita itu condongnya kepada keburukan. Sehingga kita perlu untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Karena hanya Allah yang mampu untuk memberikan perlindungan dari keburukan jiwa kita. Nah, tidak ada selain Allah yang mampu melakukannya. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amalan kita. Nah, apa ada amalan yang buruk? Nah, ada. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dijauhkan dari ya keburukan-keburukan amalan kita. Nah, karena setiap amalan itu ada pengaruhnya. Nah, ada pengaruh yang baik, ada pengaruh yang buruk. Nah, kita berlindung kepada Allah dari pengaruh-pengaruh amalan kita itu yang buruk-buruk. Dari pengaruh yang buruk dari amalan-amalan kita yang kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu untuk memberinya hidayah. Nah, jadi hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Nah, hidayah itu taufik. Jadi yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Hidayah seseorang untuk melakukan sebuah amalan itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib ketika sakaratul maut, ketika ya menjelang wafatnya, menjelang meninggal dunia, beliau ya tidak mendapatkan hidayah, tidak mampu untuk mengucapkan ya 2 kalimat syahadat. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu tidak mampu untuk memberikan hidayah. Ya, sehingga yang mampu, yang kuasa untuk memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak seseorang mendapatkan hidayah, ya, maka orang itu akan menjadi orang yang mendapatkan hidayah, orang yang lurus. Namun sebaliknya, jika Allah berkehendak dia sesat, ya, maka Allah atau orang tersebut akan menjadi orang yang sesat. Sebagaimana Allah berfirman, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Dan Allah itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya dan menyesatkan pula kepada orang-orang yang dikehendakinya pula. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Semoga salawat ya, salawat Allah dicurahkan kepadanya dan kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka, ya, mengikuti para sahabat Rasulullah SAW
ya dengan baik ila yaumiddin sampai hari kiamat kelak. Wa sallama tasliman, dan semoga salam tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Baik. Amma ba'd. Nah, setelah itu beliau mengatakan, ataupun setelah itu, fahadihi risalatun mukhtasaratun. Maka ini adalah risalah, ya, surat atau tulisan yang ringkas. Fi usulil fikhi, tentang usul fikih. Jadi beliau sudah menjelaskan bahwasanya kitab yang ditulis ini itu hanya risalah mukhtasar, hanya tulisan yang ringkas, ya, di dalam pembahasan usul fikih, sehingga hanya 103 halaman. Dia hanya 103 halaman saja tulisan beliau ini. Kata benaha ala wifqil manhajil muqarrari lisanati tsalitsati tsanawiyah fil ma'ahidil ilmiyah. Ya. Yang mana kami tulis, ya, risalah itu kami tulis, ya, sesuai dengan manhaj muqarrar, kitab muqarrar untuk tahun ketiga madrasah tsanawiyah. Madrasah tsanawiyah itu kalau di Saudi itu madrasah aliyah. Jadi mereka itu mulai belajar usul fikih itu kelas 3, ya. Nah, sedangkan kalian kelas 1 Masya Allah sudah belajar. Nah, ini kan ya sebenarnya, ya, apa namanya, sebenarnya belum waktunya, tapi karena memang konsekuensi dari kurikulum kita di sekolah kita ini seperti ini, ya sudah, ya, kita jalan, insya Allah bisa, ya, kita pelan-pelan. Baik, jadi tulisan ini Al-Usul min Ilmil Usul ini adalah risalah ringkas yang ditulis oleh beliau sesuai dengan muqarrar untuk tahun ketiga kelas SMA, ya, kelas SMA madrasah tsanawiyah fil ma'ahidil ilmiyah, di ma'had-ma'had ilmu atau di ma'had-ma'had ilmi. Wasamainaha, dan kami namakan risalah tersebut dengan Al-Usulu min Ilmil Usul. Ya. Kitab Al-Usul min Ilmil Usul. As'alullah an yaj'ala amalana khalisan lillahi nafi'an li ibadillahi innahu qaribun mujib. Innahu qaribun mujib. Kami mohon kepada Allah agar menjadikan amalan kita atau amalan kami ikhlas karena Allah, bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha dekat dan maha mengabulkan doa. Baik, ini mukadimah yang beliau sampaikan di tulisan di kitab ini. Baik, al-muallif, pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Setelah beliau menjelaskan atau menyampaikan muqaddimah pendahuluan, nah, kemudian beliau akan mengawali pembahasan usul fikih di tulisan beliau, di karya beliau ini dengan muqaddimah. Ini juga sebenarnya masih muqaddimah, ya. Masih muqaddimah, artinya belum masuk pada pembahasan. Baik, usul fikih, usul fikih. Usul fikih. Di dalam pembahasan ini beliau akan menjelaskan tentang pengertian usul fikih. Tentang pengertian usul fikih. Oleh karena itu di pendahuluan di mukadimah kita pelajaran yang kemarin kita tidak sampaikan pengertiannya karena memang di sini sudah dijelaskan pengertian usul fikih. Nah. Baik.
Ta'rifuhu definisinya. Definisi ilmu usul fikih. Usulul fikhi yu'arrafu bi'tibaraini. Usulul fikhi, usul fikih, ya, usul fikih itu didefinisikan dari dua sisi. Usul fikih didefinisikan dari dua sisi. Al-awwalu bi'tibari mufradaihi. Yang pertama, ya, sisi yang pertama itu dari sisi mufradnya, dari sisi mufradatnya atau dari sisi kosakatanya. Ai bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fikhin. Yaitu dari sisi kata usul dan kata fikih. Nah, artinya kalau dijelaskan per kata itu apa maknanya? Usul apa? Kata fikih apa? Ya. Baik. Fal usulu jam'u aslin. Nah, adapun usul adalah jamak dari aslun. Jadi al-usul itu jamak dari aslun. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Yaitu apa yang di atasnya itu dibangun, apa yang selainnya dibangun di atasnya. Jadi asal, ya, aslun, pokok atau dasar itu adalah apa yang selainnya itu dibangun di atasnya. Wa min dzalika aslul jidari wa huwa asasuhu. Di antaranya adalah aslul jidar, pondasi bangunan atau pondasi tembok, dasar tembok. Wa huwa asasuhu, yaitu pondasinya. Ya, dasar tembok yaitu pondasinya. Karena tembok itu dibangun di atas pondasi. Nah, sehingga pondasi itu dinamakan aslun. Ya, aslul jidar itu namanya aslun. Wa aslu syajarah. Contoh yang lain, aslun adalah aslu syajarah, dasar pohon. Apa dasar pohon? Akar. Alladzi yatafarra'u minhu aqsaduha, yang bercabang darinya cabang-cabangnya. Nah, tangkai-tangkainya. Dari tangkai-tangkai itu kan bercabang dari akar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Nah, tidakkah kalian melihat, menyaksikan bagaimana Allah membuat permisalan? Ya, bagaimana Allah membuat permisalan. Permisalan apa? Kalimatan thayyibatan, ya, kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ya, pohon yang baik, asluha thabitun, dasarnya kokoh, dasarnya kuat. Wa far'uha fis sama', dan cabangnya itu menjulang ke langit. Nah, jadi asluha thabitun, dasar pohonnya itu kokoh, akarnya kuat. Sehingga kalimat tauhid itu kuat, kokoh. Orang kalau sudah paham, sudah meyakini kalimat tauhid ini dalam hatinya, dia akan memiliki keyakinan yang kokoh, akidahnya kokoh. Dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Ya. Wal fiqhu lughatan, adapun fikih secara bahasa adalah al-fahm. Secara bahasa adalah al-fahm, pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah atau dalilnya atau contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya, di dalam surat Toha, ya. Dan lepaskanlah ikatan dari lisanku, ya, agar apa? Yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami, bisa faqih terhadap ucapanku. Yafqahu qawli ay yafhamu qawli. Yang dimaksud yafqahu qawli di situ adalah yafhamu qawli, agar mereka faqih ucapanku, agar mereka paham dengan ucapanku.
Wastilahan, adapun secara istilah, ya, adapun secara istilah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyati bi adillatiha tafsiliyah. Ini pengertian fikih. Pengertian fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang amali, yang berupa amalan dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, ini fikih. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang berupa amalan dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Baik, ini pengertian fikih secara istilah, dan ini sudah kita sampaikan ya, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Baik, insya Allah rincian dari pengertian ini kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.